warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, sahabat ahsanul qurun di mana saja berada. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Impian memiliki keluarga bahagia pasti didambakan oleh setiap orang. Karena istana terindah adalah rumah yang di dalamnya dihuni oleh anggota keluarga yang hidup tanpa problema. Sesibuk apapun kita bekerja, sejauh manapun kita pergi, keluarga tetap menjadi tempat kita tumpuan untuk kembali berbagi isi hati, berbagi suka dan duka, harta, kemewahan, jabatan tidak akan mampu membayar keindahan terindah bersama keluarga tercinta. Banyak ragam pandang orang mengartikan hidup bahagia bersama keluarga. Ada orang yang mengartikan bahwa bahagia dengan keluarga itu ketika ditopang dengan fasilitas-fasilitas yang mewah, uang yang banyak. Kemudian ada orang juga yang memandang bahwa bahagia keluarga itu dengan memandang bentuk fisik. Misalkan ketika suaminya ganteng atau istrinya cantik, dengan pernak-pernik, aksesoris, perhiasan, bahkan alat-alat kecantikan yang mahal-mahal. Atau orang memandang bahwa bahagia itu dengan banyak hiburan, hura-hura, berpesta ria, pergi ke sana kemari meskipun tanpa arti. Kebahagiaan yang seperti ini adalah merupakan kebahagiaan semu yang akan habis seiring dengan habisnya penopang-penopang tersebut. Ada kebahagiaan yang akan abadi. Bahkan kebahagiaan ini bukan cuma di dunia, akan terus langgeng sampai akhirat. Yaitu kebahagiaan hidup bersama keluarga yang ditopang dengan landasan ad-din, agama. Kenapa tidak? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tajawwajal abdu faqad kammala nisfaddin." Apabila seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Pernikahan adalah merupakan separuh perjalanan ketakwaan dan sunnah Rasulullah SAW. Mau dengan dasar apa kita menopang kebahagiaan dalam berumah tangga? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bahwa apabila seseorang menikah, maka Allah akan memberikan 3 kenikmatan yang sangat hebat. Yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan fisik. Karena kita bisa menikmati hubungan biologis dengan istri, bisa melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, sehingga timbul ketenangan, dapat menundukkan pandangan mata, menenangkan hati, untuk mengobati kerinduan dan untuk mengobati nafsu syahwat kita, tapi dilampiaskan dengan cara yang halal. Itu adalah sakinah. Yang kedua juga adalah mawaddah, adalah kenikmatan dalam bentuk batin. Bagaimana kita bisa saling mengasihi, menyayangi, bagaimana ada chemistry antara pasangan suami dan istri, visi dan misinya adalah sama. Ditambah lagi yang terakhir, kita akan mendapatkan warahmah, bentuk keturunan, buah daripada cinta kasih kita. Setiap orang pasti membanggakan tentang anaknya. Itulah bentuk warahmah yang diharapkan anak itu dapat berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi waladun solihun yada'ulah. Maka sekali lagi ikhwan fiddin, mau dengan dasar apa kita menjadikan landasan bahwa keluarga itu pantas disebut dengan keluarga yang bahagia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat kepada kita, arba'un min sa'adatil mar'i,
Ada 4 tanda ciri kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah ayat antakuna zaujatuhu muwafaqatan. Ketika ia memiliki istri yang soleh, ketika ia memiliki istri yang bertakwa. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, apabila kita menikah, pilihlah yang pertama adalah karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya. Tetapi yang paling inti adalah pada para bidatid din lidiniha. Pilihlah wanita yang baik agamanya, taribat yadak. Maka itu akan membawa keberuntungan. Walhasil, idza lam yakun lirrajuli zaujatun sholihatun fa innahu la yastaqimu amruhu ma'aha illa bidhihabi juz'in min dinihi. Ketika seorang suami tidak memiliki istri yang solih, maka itu sudah dipastikan, maka separuh agamanya itu akan hilang. Bukankah ada yang mengatakan al-mar'atu imadul bilad, bahwa wanita itu tiangnya negara. Idza saluhat saluhal bilad. Jika wanitanya baik, maka negaranya pun baik. Wa idza fasadat, jika wanitanya rusak, fasada al-bilad, maka negara itu pun akan rusak. Tidak ada hiasan terindah kecuali wanita yang solihah. Ad-dunya kulluha mata. Dunia ini semuanya perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Ketika orang memandang bahwa perhiasan itu adalah emas, perak, permata, tetapi tidak. Ketika dikatakan oleh para ulama bahwa perhiasan itu, bahkan kata Rasulullah, perhiasan terindah itu bukan cuma itu, ada perhiasan yang lebih baik. Apa itu? Satu, lisanun dzakirun, lisan yang selalu digunakan untuk berzikir. Yang kedua, wa qalbun khashi'un, hati yang selalu khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, wa zaujatun tu'inu ala imanihi, kita memiliki istri yang solihah, tu'inu ala imanihi, yang mampu menjadi pendorong, pembangkit keimanan suaminya. Gara-gara menikah dengan istri solihah, maka kita menjadi bersemangat untuk sholat, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk menjaga kehormatan, semangat untuk ta'lim. Tetapi waspada wahai para suami, kita tidak akan mungkin mendapatkan istri yang solihah. Lantasila ila sholah, wanita itu tidak akan sampai soleh kecuali illa bil ilmi syar'i, kecuali diajari dengan ilmu syar'i. Maka ajarilah istri kita, istausu bin nisa'i khairan. Kamu harus banyak berpesan kepada istri itu dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan agama. Fa innahunna khuliqna min dilain. Wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Jika tetap dibiarkan, tidak dinasihati, akan terus bengkok. Tetapi apabila kita memaksa meluruskannya, akan patah. Hati-hati dengan cara siasat menasihati, mengajari para wanita. Sekali lagi, kebahagiaan dalam berkeluarga itu yang pertama adalah apabila kita memiliki istri yang solihah, istri yang menjadi pembangkit keimanan suaminya. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Digambarkan oleh Rasulullah, rahimallah, semoga Allah merahmati ar-rajulu, seorang suami, yaqumu minal laili, yang ia mampu bangun pada waktu malam, lalu ia sholat, wa aiqadha ahlah, lalu membangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat. Ketika istrinya tidak bangun, maka ia memercikan air ke wajahnya sebagai bukti kepeduliannya, mengajarkan kebaikan. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah juga semoga merahmati seorang wanita taqumu minal laili, yang bangun pada waktu malam, pas sholat lalu ia sholat. Wa iqadat jaujaha, dan ia membangunkan suaminya, lalu suaminya pun sholat. Jika suaminya tidak sholat, kemudian ia pun memercikan air ke wajah suaminya. Bukankah tujuan daripada pernikahan itu sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun,
Udhulu, masuklah kamu al-jannata, ke surga. Antum, hai kamu para suami. Tapi jangan cuma kamu sendiri. Wa azwajukum, ajak istri-istrimu, keluargamu, tukhbarun, bersenang-senang di sana. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah apabila kita memiliki istri yang solihah. Yang kedua, wa auladuhu abroran, apabila kita memiliki anak-anak yang soleh. Mendambakan anak yang soleh itu didambakan bahkan oleh para nabi. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Banyak para nabi yang berdoa ingin memiliki anak yang soleh. Bahkan kita pun sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi dengan cara apa kita menjadikan anak itu yang soleh? Ketika kita seorang suami mampu menjadi pemimpin yang baik, kemudian ibunya bisa menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, insya Allah anak kita akan hidup dengan kesolehan. Bagaimana kurikulum kesolehan yang diajarkan oleh Al-Quran? Di antaranya adalah laisu sawa'a ummatun qa'imah. Ummatun qa'imah. Kurikulum kesolehan itu satu, ajarkan tentang kejujuran. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Yang kedua, yatsluna ayatillahi ana al-lail. Ajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Quran. Wahum yasjudun. Ajarkan juga kepada mereka tentang sholat. Harus merasa sakit hati apabila anak kita tidak sholat. Harus merasa berdosa. Bagaimana apabila Allah mengatakan di dalam Al-Quran, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di akhirat sepasang kekasih, anak dengan orang tua dengan anak, bahkan istri dengan suami, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh yang berseteru. Apakah kita tidak akan bersedih ketika kita memiliki anak, kita yang menyekolahkan, kita yang memberi jajan, kita yang memberi pakaian, kita yang mengurus. Tapi ketika nanti di akhirat, justru anak itu menjadi sumber kebinasaan dan kecelakaan bagi kedua orang tuanya. Karena kita tidak mensolehkan anak. Ajarkan kejujuran, ajarkan baca Al-Quran, ajarkan tentang sholat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajarkan tentang kebaikan. Bagaimana mengajari anak cara makan yang baik, cara berpakaian yang baik, kemudian cara bergaul yang baik. Wa yusari'una fil khairat. Ajarkan kepada anak dan istri bagaimana bersegera dalam melakukan kebaikan. Maka itulah wa ulaika minas solihin. Itulah kurikulum menjadikan anak yang soleh. Jadi kebahagiaan itu yang pertama adalah kita memiliki istri yang soleh. Yang kedua adalah memiliki anak yang soleh. Tetapi hati-hati ikhwan fiddin, tidak ada anak yang lahir soleh kecuali pasti dengan rencana yang terbaik. Lahirnya orang-orang hebat, lahirnya Imam Syafi'i, lahirnya para ulama, lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal, lahirnya Muhammad Al-Fatih. Itu adalah dari seorang ibu yang soleh dan seorang ayah yang serius membuat kurikulum supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Yang ketiga adalah standar kebahagiaan itu wakhulata'uhu solihin. Apabila kita berteman dengan lingkungan orang-orang yang soleh. Lingkungan itu dasasun, akan menular. Kama anal araq dasasun. Sebagaimana keturunan itu juga akan menular. An-nas ka'asrobil qata. Manusia itu bagaikan segerombolan burung, akan terkelompokkan atas dasar kemiripan satu sama lain. Bagaimana kita dituntut untuk memiliki teman yang baik, supaya perilaku kita juga terbawa baik. Karena memang manusia itu adalah ala dini khalilihi. Bisa dilihat dari agama temannya. Jika kita berteman dengan orang yang baik, seperti kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian harumnya. Sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, maka seperti kita berteman dengan
orang yang memiliki profesi sebagai pandai besi, maka kita akan terkena dengan percikan apinya. Siapakah yang pantas kita jadikan teman? Janganlah kita menjadikan teman. Hati-hati dengan pertemanan anak kita, istri kita. Teman yang baik adalah yusa'iduka ala ta'atillah. Teman yang mampu menolongmu untuk taat kepada Allah. Kemudian wa yahfizuka 'alal khair. Teman yang mampu memberikan motivasi kepadamu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yuhadziruka minasyarr. Adalah seorang teman yang mampu memperingatkanmu dari berbagai macam keburukan. Wala tanalu minhu ilal khair. Dan kamu tidak mendapatkan darinya kecuali kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah ashabul fadilah. Ini sahabat utama yang tidak boleh dilepaskan dari tangan kita. Karena sahabat seperti ini adalah bagaikan mata uang yang sangat asing, yang susah untuk didapatkan. Peganglah erat-erat, tidak boleh dilepaskan. Karena ini adalah ashabul fadilah, teman yang utama. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tolok ukur kebahagiaan bagi seseorang adalah warizquhu fi baladihi. Ketika ia mendapatkan rezeki yang ia bisa diperoleh dari lingkungannya sendiri. Banyak orang yang memiliki himpitan hidup, kesukaran hidup. Bahkan ada di antaranya sampai-sampai suami melepaskan tali tanggung jawab, membiarkan tali ikatan rumah tangga pergi menjauh, tidak menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga. Bahkan ada yang sampai-sampai rela menjadikan istrinya sebagai tenaga kerja misalkan di luar negeri dengan mengorbankan kehormatan-kehormatannya. Atau juga ada yang saking orang susah dalam mencari rezeki sampai-sampai menghalalkan segala cara. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur kebahagiaan. Alhamdulillah bagi orang yang memiliki rezeki yang cukup, meskipun sedikit tapi halal, tapi ia peroleh di lingkungannya sendiri. Maka mari kita untuk menjadikan kehidupan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tanpa problema. Jadikan istri kita soleh, didik anak kita juga supaya menjadi soleh. Hati-hati dengan lingkungan, karena lingkungan dapat mempengaruhi. Kemudian kita sering berdoa kepada Allah supaya kita diberikan rezeki yang halal. Cinta yang sejati bukan cinta hanya di dunia saja, tetapi cinta yang sejati bila Allah mentakdirkan akan terus abadi, sehingga cinta itu akan bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah. Semoga juga keluarga kita, anak kita, istri kita, dan saya mohon didoakan oleh sahabat Ahsanul Qurun. Semoga istri saya menjadi istri yang soleh, anak-anak saya menjadi anak yang soleh. Kemudian ingin juga saya memiliki keturunan yang soleh. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lingkungan-lingkungan yang jahat. Dan semoga kita di bulan puasa ini diberikan keluasan rezeki. Jaddidu bid-du'a, perbanyaklah berdoa, memohon apapun di bulan puasa ini, karena doa orang puasa akan dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang sering mengetuk pintu, maka insya Allah sering-seringnya kita berdoa, pintu itu diketuk, maka pintu itu akan terbuka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.